Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 yang beranggotakan 3 orang, saya sendiri, Meli Lailatul Munawaroh, Siti Nur Endah, Umiliyah Maulidah Hamidiana, akan mempresentasikan tentang manfaat pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia di sekolah dasar. Baik, perkenalkan, nama saya Meli Lailatul Munawaroh. Saya akan membacakan tentang tujuan pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Yang pertama, menumbuhkan kesenangan terhadap buku. Salah satu tujuan utama pembelajaran sastra di sekolah dasar ialah memberi kesempatan kepada anak-anak untuk memperoleh pengalaman dari bacaan, serta masuk dan terlibat di dalam suatu buku. Yang kedua, menginterpretasikan literatur. Untuk menciptakan ketertarikan kepada buku, siswa perlu membaca banyak buku. Dan yang ketiga, mengembangkan kesadaran bersastra. Anak-anak yang masih berada di sekolah dasar juga harus diajak mulai mengembangkan kesadaran pada sastra. Dan yang terakhir, mengembangkan apresiasi. Siswa hendaknya membaca lebih banyak buku dengan rasa puas, dan dia hendaknya membaca buku-buku dengan kepuasan yang semakin tinggi. Baik, yang selanjutnya ada manfaat sastra secara umum. Yang pertama, karya sastra memberi kesadaran kepada pembacanya tentang kebenaran-kebenaran hidup ini, walaupun dilukiskan dalam bentuk fiksi. Yang kedua, karya sastra memberikan kegembiraan dan kepuasan batin. Hiburan ini adalah jenis hiburan intelektual dan spiritual. 3. Karya sastra itu abadi. Karya sastra seperti Mahabharata yang ditulis 2500 tahun yang lampau tetap aktual dibaca saat ini. Tetapi, majalah dan surat kabar hari ini akan terasa basi di minggu berikutnya. 4. Karya sastra tidak mengenal batas kebangsaan. Meskipun karya sastra ditulis berdasarkan keadaan setempat dan sejaman, namun ia selalu berhasil menunjukkan hakikat kebenaran manusia dan keadaannya. Yang kelima, karya sastra adalah karya seni, indah dan memenuhi kebutuhan manusia terhadap naluri keindahannya. Kebutuhan terhadap keindahan adalah kodrat manusia. Seni umumnya dan sastra khususnya merupakan karya kebudayaan yang diciptakan dan diperlukan manusia. 6. Karya sastra memberikan kita penghayatan yang mendalam terhadap apa yang kita ketahui. Pengetahuan yang kita peroleh bersifat penalaran, tetapi pengetahuan itu dapat menjadi hidup dalam karya sastra. Dan yang terakhir, membaca karya sastra juga dapat menolong pembacanya menjadi manusia berbudaya. Yang selanjutnya yaitu manfaat pengajaran sastra untuk siswa di SD. Terdapat 2 nilai, yaitu nilai personal dan nilai pendidikan. Untuk nilai personal, yang pertama yaitu kesenangan dan kenikmatan. Yang kedua, mengembangkan imajinasi. Yang ketiga, memberikan pengalaman yang dirasakan. Yang keempat, mengembangkan ke arah perilaku manusia atau budi pekerti. Yang kelima, memberi pengalaman universal. Untuk nilai pendidikan, yang pertama yaitu membantu perkembangan bahasa, yang kedua mengembangkan kemampuan membaca, yang ketiga mengembangkan kepekaan terhadap cerita, yang keempat meningkatkan kelancaran membaca, dan yang kelima meningkatkan kemampuan menulis. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebih